apabila selama kepemimpinan saya banyak kekurangan, hatur nuhun kepada partai politik yang sudah mengirimkan kadernya menjadi pengurus DPC KPPI masa bakti 2017-2022. Jadi pengurus sangat luar biasa, pertahankan kader yang memang memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ke partainya. Jangan sampai nyeri hati akhirnya loncat, yang nyesel itu seumur hidup gitu kan. Jadi mudah-mudahan kepada partai politik lebih dewasa lagi, apalagi ketua partai yang sudah sangat-sangat mumpuni. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mungkin ini kertek saya sebagai perempuan titip ada perempuan mah jika nanti dogo berengah babarian gitu kan, dengan sensitifnya. Jadi kalau aja salah sedikit gitu kan, wah saya sama aja dengan di rumah tangga, walaupun saya pribadi gitu seperti itu sama aja dengan di rumah tangga gitu kan. Jadi sekali lagi mohon kepada peserta rapat mungkin kali ini peserta musyawarah kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena kehadirannya, dan juga Ibu Ketua Gunung Pisan sekali ini. Demikian mungkin sedikit kata dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan bilang itu Tuhan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, wadah perempuan lintas partai politik. Tujuannya apa itu? Untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan benar. Kemudian Pak, kita tuh kesetaraan dan keadilan ibu-ibu sekalian. Dan satu hal ini yang jangan lip service saja, sisterhood. Kita ini adalah bersaudara. Jangan di sini saja bersaudara. Inilah wadah Kaukus Perempuan Politik. Dari manapun juga satu tekan, satu tujuan. Jadi saya ingin merubah mindset ibu-ibu sekalian. Tadi Pak Bupati mengatakan public speaking, kepemimpinan dan lain-lain, tapi khusus bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia sangat-sangat di sini itu ada suatu tugas yang harus dilakukan bersama. Berat di pundak kita ini. Ibu-ibu tahu apa itu affirmative action gitu, didengungkan seperti itu. Itu dari sejak tahun 2004. Sekarang 2023, sebentar lagi 2024, 5 pemilu masih gitu-gitu kayaknya. Tapi kabulut buluan ayam merenang, ya dikejar apa tuh? Kuota 30% perempuan. Regulasi ada, undang-undang menjamin, tapi kenapa tidak tercapai? Itu yang harus dicari oleh KPPI. Mengapa demikian? Karena satu hal, indikasinya apa? Perempuan belum percaya pada perempuan lagi. Coba sekarang kampanye ke masyarakat antara laki-laki dan perempuan, pasti mereka akan percaya pada laki-laki, tiba-tiba perempuan. Yang jelas pada perempuan siapa itu? Perempuan lagi. Perempuan jelas pada perempuan. Yang suka ngomongin perempuan siapa? Itu salah satu indikasi ibu. Nah maka kalau ini mindset ini tidak pernah dirubah, sampai kapanpun juga perempuan hanya bermimpi untuk kuota 30% perempuan. Awas hati-hati. Jadi di mana penyakitnya? Sini. Di kita sendiri. Saya sangat membenci seperti itu. Ngapain sih ngeribut ke dalam ya teh? Apa yang diributkan? Apa yang dikejar? Tak aja lupa. Satu tekan satu tujuan. Visi misinya lupa lagi. Kira-kira guanya apa? Lupa dan lupa. Jadi sekali lagi, yang namanya KPPI wadah lintas partai politik, merah, kuning, hijau, biru, putih, itu adalah pelangi. Dan semua sama penting. Itu adalah prinsip sinergi. Saya akan ambil prinsip sinergi dari Puspa Jawa Barat, karena saya adalah ketua Puspa Jawa Barat. Apa sih prinsip sinergi itu? Kerjasama, sama penting. Tidak ada partai politik yang
salah. Itu yang penting. Transparan lagi. Jangan ada yang sembunyian dusta di atas kita. Dan terakhir apa tuh? Kerja ikhlas. Nah, itu adalah prinsip sinergi untuk kita. Tapi kalau di dalamnya masih saling ngomong, saling tidak percaya, saling hujat, jelas, keluar dari KPPI. Karena dia sudah keluar itu dari aturan-aturan kita, niat kita semua. Buat apa? Satu tekan, satu tujuan, satu kan capek. Tapi ini perlu realisasinya. Saya ada 27 kota kabupaten saya bina mereka itu. Karena saya merasa lain tidak. Ketika saya berkunjung ke setiap kota kabupaten, mereka menerima saya dengan baik. Karena mindset saya dirubah. Satu tekan, satu tujuan itu adalah sama tanggung jawab kita semua. Jadi sekali lagi, saya akan mengajak tugas saya di sini mengajak kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kaukus perempuan politik. Tidak ada yang keluar. Kalau kita keluar, buat apa? Kita keluar dari suatu pedoman kita, suatu istilahnya penuntut kita. Walaupun bukan Quran ya, tapi organisasi harus itu ngapain? Buat apa anggaran rumah tangga? Nah ini yang ingin saya pertahankan di sini. Jadi sekali lagi tolong ibu-ibu yang saya hormati, kembali konsolidasi dulu. Tugas kita itu apa? Jangan mimpi 30% perempuan di legislatif kalau kelakuan kita masih begini. Coba tolong tadi Pak Bupati mengatakan public speaking, kepemimpinan itu yang harus dikuasai oleh kita. Ngapain duduk di parlemen, duduk di legislatif, cuma sharing melulu. Payah itu duduk dengar duit, ngapain? Ya betul nggak? Nggak bisa. Ketika kita ada nanti di parlemen, semua itu ada bargaining position, ada kolektif kolegial di sana itu, dan perempuan harus maju, bisa mempertahankan pendapatnya, masukannya, dan bisa memperjuangkan apa itu perempuan dan anak. Terlalu naik lah. Itu lihat sekarang itu seperti gunung es, KDRT, Tapiki, ya kan, Tanti, itu masih ada. Tugas siapa itu? Perempuan itu. Ini dong, tolong. Jadi kembali ke masalah ini. Buatkan nanti itu anggaran yang sensitif gender. Itu kewajibannya perempuan. Cuma yang sensitif untuk kasar, bingung saya juga. Tolong ya. Jadi saya tidak menginginkan 30% itu hanya wacana. Lakukan nanti di Sumedang, amankan, akur. Siapa yang memang potensial, dukung sama kita. Jangan lihat partainya dong. Kita pasti ngarem ya. Saya lihat dulu. Mindset buka. Kita. Ketika nanti ada perempuan yang memang punya potensial duduk menjadi anggota legislatif di DPRD Sumedang, rasakan nanti hasilnya. Bikin komitmen dengan KPPI. KPPI berjuang di bawah, mereka mengawasi anggaran, betul tidak? Nah itu harusnya. Jadi nggak teriak-teriak saya ibu bapak capek gitu. Karena kalau saya mengatakan di sini jumlah perempuan dan laki-laki sama, jumlah laki-laki perempuan sama. Tapi mengapa masalahnya terlalu seperti itu? Anggaran negara sudah habis sudah. Tapi kenapa masih ada masalah? Nah, masalahnya ada di diri kita sendiri. Nah, itu. Jangan nyalakan orang lain. Itu yang ingin saya tekankan pada ibu-ibu, ya, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak mendorong kita. Berterima kasihlah ibu-ibu di anggota partai politik, yang kader-kader politik, ibu bisa bebas begini. Ini siapa? Kalau ketahanan keluarganya jelek, nggak mungkin. Izin suami itu adalah nomor 1. Doa suami itu adalah nomor 1. Timbang dulu keluarga kita mulai. Keluarga amburadul lagi apa-apa. Nah ini orang politik harusnya. Jadi sekali lagi ya, ini yang harus kita pakai bersama. Tolong jangan pasang antar-antar kita. Sekali lagi satu hal yang saya ajak. Ketika kemarin untuk KPPI Sumedang sudah hampir waktunya habis, saya memberikan sen kepada Ketua DPC KPPI untuk segera. Tapi sebelumnya juga saya memang meminta tolong Ibu Tutus ini. Bu Tutus tolong, kata saya, tertibkan, betul tidak? Jadi saya tidak pernah memandang partai. Enggak, siapapun yang potensi itu berhak
kita dukung. Akan mendukung. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin, bukan, tanggung jawab yang berat. Kerasa banyak tanggung jawab berat. Pemimpin harus lebih jauh yang di atas yang dipimpinnya, karena punya visi dan goal. Ini ibu-ibu, saya jam 1 ini harus ikut rakornis karena ada fungsionaris pusat saya. Nah, otomatis saya ingat Sumedang harus saya bereskan dulu. Jangan sampai saya pergi sini Sumedang nomor dulu, saya nggak mau. Saya ingin Sumedang selesai dengan baik, kemudian KPP ini jauh lebih baik ke depan. Dan hasilnya kita implementasikan pada tahun 2024. Jangan 30% lagi sekian persen kayaknya emang ngapain itu. Kalau memang sedikit lagi untuk masuk 30%, ngapain? Berjuang tadi 40%. Betul tidak? Itu. Catatan apa itu? Tadi prinsip sinergi dilakukan oleh kita sekali. Awas ya. Tadi apa katanya? Kerjasama sama penting. Jangan saling menyalahkan. Transparan, ikhlas itu berjuangnya. Harus ada di sini. Kalau prinsip itu ada, hafal, masuk hati, implementasi, insya Allah itu ada kekuatan berjuang bagi saya. Saya paling di depan di sini karena mungkin jabatan saya akan berakhir pada tahun 2025. Saya lewati dulu pemilu. Kemudian saya juga, alhamdulillah sekarang sebuah buat penelitian disertasi saya adalah tadi mengapa kuota 30% dari 2004 sampai sekarang, regulasi tengah jalan, kenapa? Indikasinya apa? Itu adalah akan saya persembahkan nantinya untuk KPPI dengan saya turun. Ini akan saya pertahankan, itu mohon doanya agar saya selesai pada tahun ini juga. Dan inilah disertasi yang saya judulnya seperti itu ya. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, tadi sudah dikatakan kan, mari Musab ini jangan keluar dari jalur, kembali pada paduan ADART dan peraturan organisasi KPPI. Pada Kongres 5 kemarin, saya adalah pimpinan sidang nasional. Dan di sana saya banyak belajar bagaimana yang mengarahkannya. Itu pembelajaran yang luar biasa. Jadi saya bangga menjadi ketua DPD KPPI Jawa Barat yang menjadi pilot project sekarang itu. Untuk KPPI se-Indonesia maupun Puspanya juga mungkin pilot project ya. Ini kebetulan saya ketua Puspa kemarin mau masuk. Dan ini Puspa juga apa? Pilot projectnya Indonesia. Ini bangga untuk saya. Saya tak jauh jadi Sudirman, betul tidak? Yang penting adalah sedikit aja yang diingat begitu. Ini menurut saya. Kenapa? Tidak yang pasti, cuma yang pasti apa aja kita yang pasti itu. Apakah kita akan meninggal dalam keadaan ribut? Untuk apa? Rugi? Buahnya ini sudah 5 tahun berbuat baik. Masa mau 5 tahun begitu? Ya. Dan saya ingin dia kembali pada hal-hal yang memang contoh. Dikenang sebagai ketua DPC KPPI, Ibu Anya tuh hebat. Nah ini yang saya ingin deh. Tolong ini yang saya inginkan. Kemudian nanti pada tahun 2030 50-50. Itu adalah target-target yang capai. Bagaimana kita akan mencapai 50%? 30 DPC ya. Nah, mari kita, ini adalah pemikiran kita bersama. Saya mohon kita selalu senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita diberikan jalan yang benar, dituntun, betul kan? Diberi kesehatan yang prima, jangan bertengkar, agar naon. Ya, sekali lagi, ciptakan sesuatu yang berguna dan persembahkan di sini untuk masyarakat kita semua. Inilah yang target kita ibu sekalian. Demikian yang ingin saya sampaikan. Billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berdoa untuk musyawarah cabang DPC KPPI Kabupaten Sumedang ini senantiasa mendapatkan hidup ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya nanti kita itu bisa mempersembahkan sesuatu yang indah yang bermanfaat untuk kota Sumedang, untuk Kabupaten Sumedang ini. Maka sama-sama kita katakan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi musyawarah cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang dengan ini resmi dibuka.
mengucapkan selamat untuk Muscab KPPI Kabupaten Sumedang, dan saya juga bagian daripada pengurus di SK Lama. Pada hari ini akan melaksanakan Muscab, mudah-mudahan sesuai dengan ADART, dan saya mengapresiasi guru saya, Ibu Ketua DPD Jawa Barat yang sudah memberikan ilmu sehingga saya bisa duduk menjadi pimpinan di DPRD daripada perempuan, dan sekarang ingin memotivasi kepada sesama kaum perempuan, mudah-mudahan di dalam menjelang di tahun politik 2024 kaum perempuan berharap 30% masuk di parlemen DPRD. Harapan ke depan bahwa sinergitas antara KPPI dengan KPP yang akan menghasilkan 30% di parlemen itu mudah-mudahan menjadi tumpuan daripada kaum perempuan di Kabupaten Sumedang. Selamat kepada pengurus KPPI yang sudah melaksanakan Muscab, dan juga selamat kepada para pengurus yang lainnya yang sudah sukses bisa menjalankan tugasnya selama 5 tahun, dan ini adalah merupakan sebuah prestasi dari kaum perempuan yang dimana bisa membedakan di mana ruang politik dan di mana organisasi gabungan perempuan-perempuan yang berpolitik, sehingga di kampus ini tidak ada satu warna seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua KPPI Jawa Barat. Ini adalah kumpulan perempuan-perempuan hebat, dan semoga selanjutnya bahwa porsi perempuan 30% di legislatif itu bisa terbukti. Dan semoga hari ini mendapatkan pemimpin untuk KPPI yang terbaik, yang mempunyai integritas yang tinggi, kemudian juga benar-benar memperjuangkan perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam politik Indonesia. Terima kasih atas apresiasi dari seluruh pihak atas terselenggaranya pada hari ini musyawarah cabang KPPI, yaitu Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang, yang mana alhamdulillah terselenggara dengan seluruh undangan dari peserta hadir dan sangat berapresiasi. Adapun dalam acara musyawarah ini tentunya kita harapkan banyak partisipasi para perempuan yang berkiprah di bidang politik untuk kedepannya, karena tantangan untuk perempuan terutama di bidang politik ini cukup besar. Siapapun itu nanti yang terpilih sebagai ketua, dan mungkin ketua nanti akan memilih reng-rengannya, inginnya harapannya ke depan adalah perempuan politik di Kabupaten Sumedang itu lebih maju lagi dari yang sekarang. Harapannya setelah terpilihnya di sini dari KPPI ini mudah-mudahan bisa menciptakan kuota 30% perempuan itu bisa terlaksana. Karena saat ini di parlemen masih 12%, mudah-mudahan di periode nanti bisa tercapai 30% melalui KPPI ini. Ada pendidikan politiknya, juga pembinaan, sehingga menciptakan kader-kader perempuan yang bisa maju di parlemen sampai dengan dilantik di parlemen. Pertama, kegiatan ini yaitu rapat paripurna, tapi kita sebetulnya direvisi menjadi rapat pleno 1. Kemudian selanjutnya di pengesahan tata tertib musyawarah, kemudian selanjutnya pemilihan pimpinan musyawarah. Dilanjutkan dengan rapat pleno 2, penyampaian laporan pertanggungjawaban DPC KPPI masa bakti 2017-2022. Kemudian rapat pleno 3, pandangan umum atau laporan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban. Yang kemudian pernyataan demisioner DPC KPPI masa bakti 2017-2022. Ini sebetulnya sebelum isoma, tetapi karena kita mepet, mohon maaf, jadi baru dimulai setelah isoma.
Selanjutnya, rapat pleno 4, penjelasan dan pembahasan tata tertib pemilihan ketua, dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon ketua, kemudian verifikasi bakal calon ketua, pemilihan calon ketua menjadi ketua, selanjutnya pemilihan ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang, yang terakhir rapat pleno 5 yaitu kesimpulan dan penutup. Apakah disetujui rangkaian acara susunan acara Muscab ini? Kemudian pengesahan tata tertib, Ibu izin. Hadirin yang saya hormati, peserta sidang, ketika EC ini akan pengesahan dulu jadwal acara. Ketika jadwal sudah diasettle semua, itu dibuatkan berita acara dan kita tanda tangani bahwa ibu-ibu sudah sesuai. Dan di sini mungkin belum tersedia seperti itu, mohon disediakan. Ya. Nah selanjutnya mungkin nanti kita baru ke tatib, dan tatib ini akan dibacakan ketua EC. Kalau ada hal-hal yang memang menyimpang dari anggaran dasar rumah tangga, saya nanti akan menambahkannya. Setuju? Ya. Izin Bu Ketua, berita acara sementara sedang dibuat di sekretariat. Kalau untuk berita acara pengesahan rancangan tatib ini sudah dibuatkan. Kita lanjutkan dengan rancangan peraturan tata tertib musyawarah cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang tahun 2023. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan 1. Muscab adalah musyawarah cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Selasa 24 Januari 2023 di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang. 2. DPP KPPI adalah Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia. DPD KPPI adalah Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat. 4. Peserta adalah peserta muscab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang. 5. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh muscab KPPI Kabupaten Sumedang. 6. Rapat verifikasi adalah rapat yang dihadiri oleh tim verifikasi yang dalam hal ini pimpinan rapat pleno. 7. Rapat formatur adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua DPC KPPI terpilih selaku Ketua Formatur. Pasal 2. Muscab adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam memilih peninjau dan dalam hal ini perwakilan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang masa bakti 2017-2022 dan utusan partai politik calon peserta pemilu 2024. Saya koreksi lagi. Karena tadi kita sudah sepakat sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Baca Bu Tati. Pasal 29. Pasal 29 tentang 1. Peserta musyawarah cabang terdiri dari utusan, peninjau, dan undangan. 2. Utusan musyawarah cabang terdiri dari DPD, DPC, dan DPAC. 3. Peninjau musyawarah cabang terdiri dari Dewan Kehormatan DPC, Dewan Pakar DPC, dan utusan partai politik kota atau kabupaten. Itu mohon diperhatikan. Jadi peserta untuk muscab DPC itu adalah DPD, kemudian DPC, kemudian DPAC, dan partai politik adalah sebagai peninjau. Itu di dalam anggaran dasar rumah tangga. Sehubungan mungkin di sini saya tanya sekarang, apakah di Kabupaten DPC Kabupaten Sumedang sudah memiliki DPAC? Berapa tahun ini Kabupaten Sumedang sudah menjadi pengurus DPC? Ini berapa? Kalau saya dengar tadi Bu Ana itu angkatan ketiga, betul tidak? Dari mulai angkatan ke-1, kedua, ketiga,
DPAC belum terbentuk. Ini adalah suatu nampaknya one prestasi. Izin melanjutkan. Jumlah peserta 3 orang setiap partai politik yang ikut pada pemilu 2019. Pada saat ini telah hadir dan sudah kami terima surat mandatnya sebanyak 13 partai politik yang memberikan mandatnya. Bab 5 musyawarah dan rapat-rapat. Pasal 9. 1. Setiap rapat memerlukan quorum atau maksudnya adalah dari rapat 1 dan selanjutnya. 2. Rapat syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang memiliki hak suara atau 50% lebih. Pasal 10. Pasal 9. Ini pasal 9. Jadi setiap rapat memerlukan quorum. Nah, ini kan quorum belum berubah kan? Saya kira ini belum berubah. Dan tadi ketika kita absen sudah hadir menyatakan semua. Nah, ini tidak ada penundaan rapat. Saya kira karena tidak ada yang keluar. Jadi quorum terus berjalan. Dan ini juga berlaku nanti ketika ada pemilihan untuk ketua. Ketika nanti pada waktunya. Ingat kalau sudah memenuhi quorum juga ya, dari quorum itu 50+1 itu kan, itu dinyatakan juga musyawarah mufakat dilaksanakan. Kecuali tadi tidak memenuhi quorum dukungan seperti itu ya. Ini maksud akan merangkai ke sana. Lanjut. Pasal 10. 1. Apabila quorum tidak tercapai maka rapat ditunda 30 menit. 2. Setelah rapat ditunda dan quorum belum tercapai, maka pimpinan rapat dapat melangsungkan rapat kembali. Pasal 11. 1. Sebelum menghadiri rapat, setiap peserta dan peninjau menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Sudah dilaksanakan. Bab 5. Tata cara pengambilan keputusan. Pasal 14. A. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bulat. B. Setelah musyawarah untuk mencapai mufakat bulat tidak tercapai, maka keputusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara dapat dilakukan. C. Keputusan musyawarah mufakat sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah atau lebih dari 50% peserta yang hadir. D. Pemungutan suara apabila dilakukan harus secara tertutup dan rahasia. Pasal 15. Setiap keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab. Bab 4. Ketentuan penutup. Pasal 16. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini diputuskan Muscab Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Syarat calon ketua Dewan Pimpinan Cabang ya dan anak cabang pimpinan daerah itu ini. Syarat calon ketua Dewan Pimpinan Daerah, cabang dan anak cabang. Karena di bawah DPP itu DPP, DPD, DPC, dan DPAC. Sama ini semuanya. Yang pertama, warga negara yang dinyatakan dengan KTP. Jadi semua negara membawa KTP. Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga, taat dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian berpendidikan minimal S1 ya, supaya memimpin pendidikan adalah S1 sekalian. Kemudian usia minimal 21 tahun dan sudah menikah ya. Nggak apa-apa, belum menikah juga nggak apa-apa. Yang umurnya yang penting minimal 21 tahun. Kemudian telah terdaftar di partai politik dan mendapatkan rekomendasi dari partai politik, dibuktikan dengan KTA. Ini ya, jadi ibu-ibu nanti mendengar KTA. Kemudian anggota KPPI yang dinyatakan dengan keterangan anggota. Jadi gini,
Yang mencalonkan itu adalah anggota KPPI jelas. Sudah terdaftar KPPI. Nah, ini bisa dilihat kita itu dalam surat keputusan SK yang diberikan kepada DPC KPPI Sumedang, kan ada itu orang-orangnya, masih ada, ya orang-orangnya ada itu, harus sesuai, kami juga bawa ya. Kemudian kalau toh misalkan ada di luar KPPI yang mengurus misalkan, tapi dia anggota KPPI, dia memohon surat dari DPD, ada setingkat di atasnya, bahwa yang bersangkutan adalah anggota KPPI. Ngerti? Itu adalah persyaratan. Kemudian memiliki pemahaman politik dengan baik. Jadi memiliki etika politik dengan baik, ya. Paham, karena ini adalah kaukus perempuan politik namanya juga. Kemudian tidak pernah terjerat hukum dan lainnya, apalagi di penjara begitu ya, tidak bisa. Harus bersih. Lihat PDLT mungkin di sana. Membuat fakta integritas, siap mengembangkan dan memajukan kaukus perempuan politik Indonesia melalui visi dan misi dan visinya. Nanti semua calon itu harus memaparkan visi-visinya. Untuk apa semuanya, ya? Nih calonnya. Kemudian selanjutnya, sekurang-kurangnya yang bersangkutan mendapatkan dukungan 30%. Tadi kan siapa? Yang ini yang akan mencoblos itu 13 partai politik, ditambah saya 1 DPD, ditambah DPD 1, jadi 15. Jadi nanti seorang calon itu akan merebutkan 15 suara. Tapi sebelum melamar atau pencalonan, minimal harus punya modal dulu. Ada dukungan 30%, ditandatangani di atas materai supaya terumpat itu nggak Bu? Benar itu dicap dan ditandatangani. Itu adalah dukungan resmi. Jangan hanya di mulut dukung-dukungnya gitu. Karena manusia kan biasa aja, dukung sudah mendukung tiba-tiba kan tidak. Jadi biasakan kita konsisten dan konsekuen seperti itu. Kemudian musyawarah dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah peserta dan jumlah partai yang ada. Apabila quorum tidak tercapai, maka sidang diskor selama 15 menit, tapi tidak berlaku karena saya semuanya ingin terikat di sini semuanya. Ya, ada semua kan? Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat tadi. Berarti kalau dukungan lebih 50 plus 1%, kita harus tahu nanti berapa perjumlahannya. Jadi berdasar musyawarah mufakat. Kemudian apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara yang terbanyak. Tapi dilihat dulu poin-poinnya. Kalau memang sudah disepakati disetujui, jangan sampai manslah-menslah. Biasakan kita menganut misalnya itu faksud ya, pada sesuatu yang kita sudah sepakati bersama. Gitu. Masa Bakti 2017-2022. Bab 1 pendahuluan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI merupakan wadah perempuan politik yang berkiprah di ranah publik. Lembaga ini menjadi sarana perempuan politik dalam menempa diri, meningkatkan kompetensi dan pengembangan dirinya. KPPI Kabupaten Sumedang sudah berlangsung 3 periode kepemimpinan. Dalam perjalanannya banyak dinamika dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan. Alhamdulillah pada masa bakti ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan, ada pertemuan pengurus, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh DPD Provinsi Jawa Barat, dan juga banyak kegiatan yang diinisiasi sendiri maupun mengikuti kegiatan sebagai tamu undangan. Periode kepengurusan masa bakti 2017-2022 dengan jumlah 25 orang dari berbagai partai telah mengakhiri masa baktinya 25 orang. Sehingga hari ini dilaksanakan musyawarah cabang KPPI Kabupaten Sumedang. Bab 2 pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 1
melaksanakan pertemuan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KPPI Provinsi Jawa Barat. Sumber dana selama ini, sumber dana dikeluarkan dari Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang dan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Jadi selama ini kami tidak pernah menerima bantuan apapun dari siapapun. Jadi pure dari saku kami semua dengan izin untuk Ketua. Jadi memang kalau pertanggung jawaban lebih ke masalah keuangan, tapi kami selama ini dalam melaksanakan setiap kegiatan dan mengikuti kegiatan semua kami dari sumbernya dari kami sendiri izin Ketua. Dan selanjutnya bab 3 penutup, banyak sekali kegiatan yang belum dilaksanakan masa bakti kami. Semoga kedepannya yaitu KPPI harus bisa menjadi sekolah bagi para anggotanya dalam menempa diri di ranah politik dan parlemen kedepannya, sehingga mandat undang-undang pemilu dan partisipasi politik dengan kuota 30% bisa terpenuhi. Khususnya di Sumedang yang saat ini masih kurang dari 18%. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai wadah naungan KPPI dalam menghantarkan para perempuan politik yang nantinya menjadi bagian peran dalam aktivitas di parlemen. Dalam masa 5 tahun tentunya banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan. Jadikanlah pembelajaran buat para pengurus ke depannya. Lanjutkanlah apa saja yang belum kami lakukan. Semoga KPPI semakin solid, semakin maju, sehingga marwah perempuan politik semakin bisa bermanfaat buat masyarakat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sepakat. Jadi silakan aja yang 5 Ya mengikuti yang banyak apa? 4 ya, 4. Yang 4 karena mungkin ketua DPC KPPI kabupaten kan masih punya suara ya. Silakan mau diberikan ke siapa? Banyak ya. Kalau saya pribadi, saya akan memberikan ke Ibu Sonia. Kenapa? Dia melengkapi seluruh persyaratannya. Karena kalau misalkan apa namanya itu? Tidak mendukung, abstain, terlucu, tidak profesional dan pengecut gitu. Saya tidak mau, ya. Nanti saya ketua DPD KPPI Jawa Barat menyatakan semua melihat ya, kemudian memverifikasi bahwa Ibu Sonia melengkapi semua persyaratannya dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk saya kepada panitia. Ya, itu dilakukan, maka suara saya berikan kepada yang bersangkutan. Sekarang tanya itu berarti 10 yang punyanya, betul tidak? Tinggal mungkin 5 lagi dengan Ibu Ketua DPC. Mana Ketua DPC? Suara doanya mau diberikan ke mana? Alasan seperti apa? Izin Bu Ketua DPD, tadi kami sudah sepakat dengan rekan-rekan kita menyampaikan karena yang akan menyampaikan suara dari Ketua DPC. Saya tadi juga sudah menyampaikan per hari ini Ibu izin untuk semuanya juga harus tahu bahwa per hari ini saya menyampaikan pelayanan surat pengunduran diri dari Partai Golkar. Izin. Jadi mungkin untuk hak suara, apakah memang ini berafiliasi dengan partai? Kalau tidak berarti saya tidak mempunyai hak suara. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sebuah pengakuan yang memang jantan. Berarti hari ini saya tidak tahu urusannya dengan partainya Bu Anya, karena Bu Anya itu sampai sedetik ini mungkin masih jadi kader Partai Golkar. Nah kemudian beliau akan mengundurkan diri, itu adalah hak prerogatif beliau. Silakan, itu hubungannya dengan Partai Golkar sendiri, ya. Hanya kalau dia atas nama Golkar, berarti dia tidak mau memilih. Otomatis abstain 1, sekarang itu adalah 10 berbanding 4. Apakah ini disetujui? Karena sesuai dengan tadi anggaran dasar rumah tangga bahwa quorum menentukan 10 plus 1 itu akan langsung kita setujui bersama. Ini lebih dari quorum. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Setuju? Setuju? Setuju?
Jadi kita putuskan di sini saya selaku Ketua DPD KPPI Jawa Barat selaku pimpinan sidang didampingi oleh Ibu Tuti selaku sekretaris, Ketua OC, kemudian juga di sini para calon yang dua saya nyatakan Ibu Sonia Sugian dari Partai Golkar memenangkan musyawarah partai KPPI. Ya, kemudian saya berikan juga kepada penghormatan. Saya gentle sekali ini dari P3. Sungguh gentle. Ibu ini bijaksana sekali. Saya katakan tadi, pertama datang kepada Ibu. Tolong Ibu beri hak penghargaan. Bu Sonia, boleh Ibu pilih mau jadi sekretaris atau mungkin mau jadi wakil ketua. Silakan Bu Sonia. Ya boleh. Ini dari saya ya. Tapi itu saya kira tolong kembalikan nanti ke partai politik masing-masing. Ibu Sonia minta calon-calon pengurusnya langsung dari partai politik, jangan sampai yang bersangkutan tidak matching dengan partai politiknya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah ancaman untuk Ibu Sonia. Terus tegak berjalan karena sesuatu tidak mudah. Semakin banyak tantangan, semakin kita tundukkan. Dan itulah batu karang yang nantinya mungkin akan berhasil. Ini berlaku untuk semua kader-kader dari seluruh partai-partai politik, ya. Dan akhirnya ibu-ibu sekalian, sebelum saya mengetuk palu, ya, sekali lagi saya tegaskan untuk musyawarah cabang DPC KPPI Kabupaten Sumedang karena sudah memenuhi persyaratan baik itu secara administrasi maupun dukungan dan memang sesuai dengan aturan bahwa Ibu Sonia Sugian berhak menjadi Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Saya selaku pimpinan, karena bukan Kabupaten Sumedang aja, saya harus terus 27 kabupaten, saya keliling begini, ya, saya sudah paham, mengerti, ketika ada keputusan, ada aksi, pasti ada reaksi. Saya serahkan semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya ada di jalan yang benar. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ibu Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran yang saya hormati, Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang Demisioner yang saya hormati, walaupun tadi di detik-detik terakhir mengundurkan diri dari partainya, saya rasa itu hak individu. Terima kasih telah membuat acara ini penuh dinamika, tapi juga penuh gejolak, tapi akhirnya bisa terselesaikan dengan palu, ketok palu, Ibu Ketua DPD KPPI Kaukus ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Kaukus itu adalah sebuah pertemuan tertutup sebetulnya saat itu di 2020 di 17 Agustus dengan 7 partai politik, 9 orang yang kemudian bergejolak untuk mewujudkan peran wanita lebih maksimal di politik. Saat ini sudah hampir 23 tahun. Perkembangan tentu saja kita bertumpu kepada Ibu Sonia Sugian yang akan melanjutkan estafet ini ke arah yang lebih baik, ya. Saya rasa setiap perhelatan ada menang dan kalah, ya. Saya rasa tidak masalah itu, bagi saya juga tidak masalah Ibu, karena 40 tahun saya sebagai birokrat, ya. Posisi terakhir sebagai Kepala Dinas Kesehatan, ya, pernah, ya, kan itu. Kemudian karena sudah pensiun, karena bergabung dengan partai politik, dan saat ini tentu saja saya akan memberikan apapun yang bisa kita berikan untuk perempuan politik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumedang, ya. Semoga suatu saat kelak kita akan mendengar wanita-wanita di politik
akan memberikan warna yang baik, integritas yang tinggi, kemudian nurani yang tidak bisa diperjualbelikan, dan kemudian akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya rasa itu hidup wanita Indonesia, hidup KPPI Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dalam parlemen yang saat ini baru 18%, untuk tahun-tahun selanjutnya harus bisa meningkat, dan kita bukan saingan tapi kita partner untuk meraih porsi itu secara bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi Ibu Sonia, mudah-mudahan amanah yang di depan ini bisa diselesaikan dengan baik pada periode ini. Sekarang terima kasih, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada hari ini 24 Januari 2023 kita semua KPPI Kabupaten Sumedang telah berhasil melaksanakan muscap KPPI. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Ketua DPD beserta Sekretaris dan Bendahara, yang terhormat Ibu Wakil Pimpinan DPRD, para perwakilan partai, Ketua Demisioner, dan semua para peserta atau perwakilan dari partai politik yang hadir pada hari ini. Saya pada hari ini yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kepercayaannya kepada saya dalam rangka untuk melanjutkan tanggung pemimpinan KPPI di Kabupaten Sumedang barusan berdasarkan persyaratan yang sudah saya sampaikan beserta dukungan yang sudah saya sampaikan diberikan kepada saya. Saya berjanji dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua KPPI, saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya yang baik, dan saya pun akan memberikan perubahan-perubahan yang nyata dan signifikan untuk kedepannya agar KPPI ini maju dan bisa menunjukkan prestasinya. Bukan hanya di Kabupaten Sumedang, tapi mungkin kami ingin menunjukkan di tingkat Jawa Barat dan di tingkat nasional. Janji saya sesuai dengan fakta integritas yang saya sebut, yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama saya akan membuat program kerja supaya kita punya arahan bahwa KPPI ini berjalan berdasarkan program kerja yang telah kita buat dan telah kita sepakati. Kemudian saya akan membuat legalitas sehingga kita diakui dan kita bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah seperti tadi disebutkan, banyak anggaran yang bisa kita serap baik dengan kementerian, dinas-dinas, Pemda dan lain sebagainya. Yang ketiga yang menjadi tantangan bagi saya adalah saya ingin membentuk para DPACC Kabupaten Sumedang beserta pengurus sampai ke tingkat desa dalam jangka waktu. Target saya adalah 1 tahun, Ibu Ketua. Jadi dalam jangka 1 tahun itu menjadi tantangan bagi saya. Saya akan merapikan semua DPAC dan sampai ke tingkat desa. Supaya apa? Supaya organisasi ini jelas. Karena kalau organisasi tanpa anggota, apa namanya? Ya seperti ketika akan pemilihan pun tidak ada siapa yang mempunyai hak pilih, sehingga perwakilan dari parpol lagi, kata Ibu Ketua, kembali ke zaman bahula. Nah itu. Kemudian banyak pesan-pesan dan pengalaman yang saya dapatkan dalam rangka muscap ini. Terus terang begitu banyak sekali retorika yang terjadi. Padahal saya hanya mempunyai niat, saya terpanggil untuk maju sebagai calon ketua KPPI karena KPPI ini adalah sebuah wadah yang strategis, sebuah wadah untuk membesarkan harkat dan derajat perempuan, di mana ini adalah wadah independen lintas partai. Saya mungkin sekarang menjadi ketua KPPI hanya di internal partai, tetapi KPPI adalah lintas partai. Kata Ibu Ketua tadi bagaikan pelangi. Ya, tetapi kalau pelangi itu datang secara bersama-sama, semua warna itu menjadi indah. Dan saya harapkan ketika nanti formatur atau pembentukan pengurus sudah terpilih,
Saya menginginkan semua yang terbentuk di dalam pengurus kita sama-sama harus bekerja sama, saling bantu, sauyunan, solid, tidak ada trik dan intrik. Semua kita harus bersatu karena di KPPI bukan satu bendera, tetapi semua partai dan saya harus bisa mengayomi semua. Memang ini sulit, Ibu Ketua, karena kadang-kadang dalam satu partai saja terjadi clash, terjadi kisruh di internal partai sendiri, apalagi dengan beberapa partai yang sekarang adalah 18 partai. Justru itu yang menjadi tantangan bagi saya, apakah saya sanggup atau tidak, dan itu akan saya buktikan dalam kepengurusan saya nanti. Yang kemudian pesan-pesan bahwa saya sangat mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Anya Widuri yang telah memimpin KPPI selama 6 tahun. Bakti beliau, tenaga beliau, materi beliau sangat kami hargai. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan untuk KPP Kabupaten Sumedang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mendapatkan pesan-pesan yang sangat menarik, baik dari Pak Bupati, baik dari ibunya sendiri, bahwa semua pengurus KPPI, ayo kita bekerja sama, kita berjibaku, kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita KPPI ini dengan solidaritas, dengan integritas, dengan menciptakan calon-calon pemimpin yang cerdas, juga bermartabat dan berakhlakul karimah. Ada satu pesan tadi yang sangat menarik bagi saya, bahwa sebagai perempuan kita harus menjaga harga diri perempuan. Kita adalah partai, kita adalah kaukus perempuan politik di mana semua anggota kita adalah perempuan, dan perempuan itu adalah adalah makhluk yang sangat mulia. Itu harus benar-benar kita jaga marwahnya, martabatnya, citranya. Itu adalah menjadi tonggak yang sangat berat. Selain sebagai seorang istri, sebagai seorang pemimpin, seorang kader, itu adalah tugas kita. Mungkin hanya itu Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas dukungan dari semuanya. Satu lagi mungkin yang saya sampaikan, barangkali ada kepenasaran. Saya mendapatkan dukungan dari 9 partai politik. Saya tidak mewakilkan atau saya tidak tulis tonggong, tapi saya datang langsung kepada orangnya. Saya datang langsung ke setiap kantor partai politik, dan sebelumnya saya izin untuk berkomunikasi dan menghubungi ketua. Jadi tidak ada kecuali 2 partai yang tidak saya temui karena saya dengar ada calon, dan 2 partai yang sudah saya temui tetapi tidak memberikan dukungan kepada saya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah hak prerogatif. Tapi 9 partai yang sudah memberikan dukungan secara tulis itu adalah murni. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua terpilih, Ketua DPC KPPI terpilih Kabupaten Sumedang adalah Ibu Sonia, dan ini adalah sebagai simbolisasi bahwa ketua sudah beralih adalah dengan penyerahan pataka dari Ketua DPC Ibu Anya kepada Ibu Sonia. Boleh tepuk tangannya. Dengan berkibarnya bendera ini, maka akan berkibar juga kepemimpinan Bu Sonia ke depan yang sudah berjanji target 1 tahun, ya, semuanya akan bisa lebih bergairah lagi. Kalau ibu-ibu harus bergairah, girohnya harus tinggi, ya. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih untuk ada penyerahan dari Ketua DPD. Ini saya serahkan ya, anggaran dasar aparatur rumah tangga hasil Kongres 5 DPP KPPI yang harus dilakukan. Jadi ini adalah acuan yang benar ya. Silakan Bu Sonia lakukan, jangan menyimpang dari itu. Terima kasih. Terima kasih.